Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Krisna, tentunya di Pasopati 21 channel. Sebelumnya saya ingin menyapa kalian semua yang ada di Nusantara ya, dimanapun berada. Salam rahayu, salam serumpun, salam seduluran tanpa batas. Semoga kalian semua yang ada di sana selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilancarkan rezekinya serta segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke dulur, kita ngobrol-ngobrol ya, sambil nyantai, sambil ngudut ya, ngopi ya. Untuk kali ini saya akan memenuhi request teman-teman sesama pecinta bambu unik ya. Kemarin ada teman-teman yang ada di daerah Jakarta, Bogor, itu request ke saya ya, Kang, coba Kang, jenengan sebutkan itu nama-nama pakem sama simbol-simbol filosofi pada pakem supaya kita tidak salah seperti itu ya, kita tidak keliru dalam penyebutannya atau pengertian filosofinya. Ini kemarin saya janjikan ya, mohon maaf baru sekarang saya bisa menyapa kalian semua dan memenuhi janji saya yang kemarin ya. Oke, salam rahayu ya untuk dulur-dulur yang ada di Jakarta, Bogor, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok ya, Papua, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam rahayu ya. Oke, ini kemarin sudah sedikit saya catat ya. Ya, ini seingat saya ya. Jadi kalau ada yang nggak tercantum di sini, ya mohon maaf ya. Mungkin karena faktor lupa saya ya. Karena faktor lupa, maklum lah. sudah tua. Seperti itu. Oke, langsung saja ya, supaya nggak terlalu lama ya. Untuk yang pertama ya, pakem tumpang sari. Tumpang sari itu filosofinya melambangkan usaha. Jadi ini saya sebutkan nanti singkat saja ya dulu ya, singkat saja. Mungkin nanti kalau udaranya yang agak jauh, yang agak dalam, kita bedakan untuk videonya ya, supaya nggak terlalu lama. Ini banyak sekali nih, sesuai dengan apa yang saya ingat ya, ini sekitar 56 pakem ya. Jadi yang pertama tadi pakem tumpang sari itu melambangkan usaha ya, melambangkan usaha. Untuk yang kedua, bambu sabdo simbol untuk filosofinya, simbol ucapan yang benar ya. Yang ketiga, sabdo palon ya, sabdo palon simbol cerita atau perjalanan hidup ya. Bisa disangkutkan, cerita itu bisa disangkutkan untuk cerita perjalanan hidup masing-masing, bisa disangkutkan cerita pada saat masuknya agama Islam ke tanah Jawa ya, seperti itu.
Untuk yang keempat ya, kita sambil ngutip ya dulu, mohon maaf. Untuk yang keempat, sabdo langit. Jadi sabdo langit itu bambu sabdo yang letaknya di atas, ya, istilahnya di atasnya bongkotan lah, letaknya pokoknya di atas atau di pucuk atau di tengah ya, bukan di bawah. Itu sabdo langit, filosofinya melambangkan ucapan para pemimpin atau dawuh atau titah atau perintah seorang pemimpin kepada bawahannya, seperti itu. Untuk yang kelima, saudaraku ya, ini bambu kurung belalai atau juga bisa disebut bambu belalai gajah, seperti itu ya. Itu melambangkan atau menyimbolkan kekuatan ya, kekuatan ya. Untuk yang keenam, bambu kurung ya, bambu kurung itu simbol perlindungan dan pengendalian diri ya. Sama juga yang ketujuh, kurung lam jalala ya. Bambu kurung itu hanya mengurung gini aja ya, hanya mengurung seperti ini, itu bambu kurung. Kalau bambu kurung lam jalala itu sudah lebih seperti ini ya. Sebenarnya ada sih contoh-contohnya, cuma saya harus bongkar semua nanti ya, makin lama ya. Kurung lam jalala sama simbolnya perlindungan dan kurung lam jalala itu simbol perlindungan dan pagar goib, seperti itu ya. Terus yang ke-8, bambu kurung nogo satru ya, kurung nogo satru simbol andap asor ya. Yang ke-9, bambu kurung tali sukmo, simbol pengikat hawa nafsu ya. Yang ke-10, bambu kurung tali mongso sebagai pengikat nafsu orang lain. Untuk tali mongso itu ya, bambu yang satu mengikat bambu yang lain, jadi beda bambu, seperti itu. Bukan dalam satu bambu, tapi bambu sebelahnya yang diikat, yang dikurung. Nah, itu bambu kurung tali mongso ya. Terus yang ke-11, kurung tali rogo ya, kurung tali rogo mengikat raga, sebagai pengikat raga ya. Yang ke-12, kurung nogo bambu kurung gelung ya, kurung gelung. Kurung gelung sebagai pengikat raga dan sukma ya, rogo dan sukma, kurung gelung. Kalau yang ke-13, bambu nogo tarung ya. Nogo tarung simbol pertarungan antara hawa dan nafsu pada diri seseorang, seperti itu ya. Jadi ini semua ya dulur, untuk nama-nama pakem ini ya, ini selingan ya. Untuk nama-nama pakem ini sudah diakui di KPBUN dan KPBUS Sidoarjo ya. Yang keberapa tadi ya? Kita lanjut yang ke-14 ya. Yang ke-14, carang gantung
carang gantung ya, simbol pengayom. Terus yang ke-15 carang manten, simbol kerukunan ya. Yang ke-16 carang sewu, simbol pemecah 1000 masalah, atau juga bisa digunakan sebagai simbol perlindungan diri. Seperti itu ya. Yang ke-17 bambu pati lele, simbol keseimbangan ya. Yang ke-18 bambu dampit, simbol keharmonisan. Yang ke-19 dampit tapak dewa ya. Perlu diketahui ya sebelumnya ya, kalau bambu dampit tapak dewa itu adanya di ranting, bukan batang utama. Jadi tapak dewa itu bambu dampit ranting yang lebih dari 2 ya. Contohnya kalau 4, 3 gini, dampit 3, dampit 4, tapi ranting, itu namanya bambu tapak dewa. Itu simbol kekuatan. Yang keberapa tadi ya? Yang ke-20 bambu cagak panah dewa, lambang tiang kebenaran ya, simbol tiang kebenaran, seperti itu. Yang ke-21 bambu songgo buwono, simbol keduniawian ya. Yang ke-22 bambu junjung derajat, simbol kesuksesan ya. Yang ke-23 bambu sambung rosoh, perlambang atau simbol pendeteksi. Yang ke-24 bambu sambung rogo, lambang penyembuhan. Yang ke-25 bambu tameng rogo ya. Perlu diketahui kalau bambu tameng rogo itu sebenarnya wujud sebenarnya bambu tameng rogo adalah bambu carang sewu yang pertumbuhannya nelakup. Anggap aja ini batang utama ya, batang utamanya ini ada carangnya gini, carang sewu. Ini carangnya, kalau carang sewu kan mekar gini, kalau tameng rogo itu nelakup batang utamanya, seperti itu. Itu namanya bambu tameng rogo. Mana tadi ya, bambu tameng rogo untuk filosofinya sebagai simbol perlindungan diri atau pagar diri. Yang ke-26 bambu sapu jagat sebagai penatas ya, penatas. Yang ke-27 bambu yin yang, simbol keseimbangan ya. Yang ke-28 bambu rancang kencono, simbol cita-cita atau simbol rencana atau angan-angan ya, atau sebuah keinginan ya. Jadi sebuah keinginan atau cita-cita atau angan-angan itu harus segera diwujudkan ya, segera diwujudkan supaya tidak menjadi angan-angan belaka, seperti itu ya. Itu bambu rancang kencono. Yang ke-29 bambu tundung bawuk
yang kemarin sempat terjadi kontroversi ya. Perdebatan antara saya dan teman-teman ya, ya ini bambu tundung bau. Sebenarnya kenapa sih kok terjadi perdebatan? Ya, karena apa sih? Karena sebenarnya memang bambu tundung bau ya dari dulu. Karena mungkin terlalu jorok atau terlalu risih atau terlalu gimana gitu ya. Akhirnya banyak yang mengatakan itu bambu bolong seperti itu. Tapi alami loh ya, bambu bolong seperti itu. Tapi sebenarnya namanya bambu tundung bau. Bambu tundung bau itu enggak tembus ya dulu. Seperti ini. Mana ya? Aku lupa naruhnya dulu. Nah, seperti ini. Ya, ini bambu tundung bau. Bambu tundung bau sendiri melambangkan kerinduan atau simbol pengikat juga. Ya, simbol pengikat atau simbol atau lambang kerinduan. Terus yang berapa tadi ya? Sampai nomor yang ke-30 ya. Bambu tongtong sewu. Simbol arah kiblat atau simbol pintu rezeki. Ya. Yang ke-31 bambu pamengkang jagat. Simbol penyatuan diri. Ya, atau penyembuhan. Yang ke-32 bambu buta, simbol antara ada dan tiada. Yang ke-33 bambu jalu, simbol perilaku ya. Yang ke-34 bambu jalu tumpang rogo, simbol kekuatan. Yang ke-35 bambu jalu petuk atau petuk jalu ya. Jadi artinya jaganan lakumu untuk kebaikan supaya ketemu dengan hal-hal yang baik pula ya. Intinya kalau bambu jalu itu simbolnya yang utamanya simbol perilaku pada diri kita. Terus jalu puncak ya. Jalu puncak itu saat kita berada di puncak, kita juga harus menjaga perilaku kita, tidak boleh sombong dan harus saling menghargai, saling menghormati seperti itu. Ingat pada yang di bawah seperti itu ya. Terus bambu apa tadi? Pegat sengkolo. Ya, bambu pegat sengkolo itu simbol tolak balak. Ya. Terus bambu petuk singkir. Kita nggak sebutkan nomornya ya, lupa saya tadi soalnya. Bambu petuk singkir, nah, simbol penyatuan. Petuk singkir itu simbol penyatuan ya, simbol penyatuan. Terus berikutnya bambu triroso, simbol rasa, krasa dan rumangsa ya. Terus berikutnya bambu muksa, perlambang sirna. Bambu muksa itu lambang atau simbol sirna. Terus berikutnya bambu combong,
perlambang sakit luar dalam. Bambu combong itu bambu combong yang alami ya, yang alami, bukan bambu bolong kumbang, bukan. Combong alami itu simbol atau perlambang sakit luar dalam. Terus bambu bolong tembus kumbang. Bambu bolong tembus kumbang, simbol keberhasilan. Jadi harus bisa bedakan antara bambu combong dan bambu combong tembus kumbang, itu beda filosofinya. Kalau bambu combong tadi yang alami tadi itu simbol sakit luar dalam, yang bambu bolong tembus kumbang atau bolong tembus kumbang keberhasilan. Berikutnya bambu rajut sukmo ya, bambu rajut sukmo. Bambu rajut sukmo simbol pengiling atau simbol kokoh diri, simbol kokoh diri, seperti itu ya. Terus berikutnya bambu rogo sukmo. Bambu rogo sukmo simbol meditasi atau nyawa. Berikutnya bambu rogo mongso. Rogo mongso simbol keberhasilan atau kehancuran, gantung pribadinya masing-masing ya. Untuk berikutnya bambu panguripan. Bambu panguripan itu simbol kehidupan atau lambang mengalah untuk kebaikan atau memberikan kesempatan pada yang lebih muda untuk melanjutkan hidupnya. Seperti mohon maaf Lur, agak rame terdengar suara motor karena memang saat ini saya berada di Warkop KPBUS, di mana sebelahnya ini ada jalan ya, jadi sering rewari sepeda motor ya. Untuk berikutnya bambu ranting sejajar. Ranting sejajar itu halnya bambu empit ya, lambang harmonisan, lambang kerukunan, seperti itu ya. Bambu untuk berikutnya bambu itu simbol kekuatan ya. Berikutnya bambu petuk sulumpring. Petuk sulumpring simbol keberhasilan ya. Selanjutnya bambu dit ya. Bambu dit itu ada dua macam ya, dua artian ya. Yang pertama simbol kekuatan, yang kedua simbolnya gini, urip sak jerone mati, mati sak jerone bambu, bunga bambu. Bambu simbol rezeki atau simbol makmuran ya. Terus jamur bambu atau onting, jamur onting ya, itu untuk sarana pengobatan ya. Bambu songgolangit untuk berikutnya, bambu songgolangit simbol pondasi kehidupan. Apa itu pondasi kehidupan? Iman ya. Selanjutnya bambu selendang mukti ya saudaraku. Bambu selendang mukti itu perlambang atau simbol pengikat.
Selanjutnya bulu perindu atau bulper yang ada di dalam bambu, ya, itu lambang atau simbol percintaan, seperti itu, atau pengasihan, ya. Jalu puncak, simbol pengendalian perilaku saat berada di tingkat keberhasilan. Oh ya, tadi sudah ya, nggak apa-apa. Jalu puncak, simbol pengendalian perilaku saat berada di tingkat kesuksesan. Sebentar dulu ya. Untuk yang terakhir, jalu puser. Jalu puser itu jalunya berada di tengah-tengah ruas, ya. Yang berada di tengah-tengah ruas itu jalu puser namanya. Itu simbol atau lambang, ya, sebagai penengah segala masalah. Istilahnya menengahi, ya, menengah, simbol penengah segala masalah. Oke, mungkin itu yang saya ingat. Mungkin kalau ada kurangnya nanti bisa kalian komen ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan di episode berikutnya, seperti itu ya. Karena banyak sekali dulur ya, mungkin saya harus ingat lagi gitu ya. Mungkin kalau ada yang kurang, ya, kalau ada pertanyaan seputar bambu kurung atau bambu jalu, kok hanya itu saja pakemnya, komen ya, nanti saya jawab. Atau bisa menghubungi saya langsung lewat WhatsApp, lewat WA saya di 082 33 48 33 924, ya. Bisa tanya di WA saya, tanya langsung, enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya bantu untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya, ya, tentang apa pakem-pakem yang masih belum saya sebutkan atau yang kurang saya sebutkan tentang seputar bambu kurung, nama-nama apapun itu yang mengganjal di hati kalian. Nanti bisa langsung WA ke nomor saya di 082 33 48 33 924. Saya ulangi, 082 33 berapa tadi? 082 33 48 33 924. Tanya bebas ya. Di sini kita belajar bareng ya. Kita belajar bareng. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya, ya bisa nanti kita bertukar pendapat atau apa, bisa diingatkan. Mungkin ada kekhilafan saya yang masih kurang seperti itu ya. Nggak apa-apa dulur, yang penting kita seduluran, ojo nesuan. Beda pendapat boleh ya, sing penting seduluran, ojo nesuan, hoo tenan ya, hoo tenan, seperti itu ya. Jadi ini tadi penjelasan singkat saya ya. Ini yang sudah diakui di KPBUN maupun di KPBUS Sidoarjo. Untuk nama-nama lain yang belum tersebutkan oleh saya tadi, silakan di komen atau hubungi langsung WhatsApp saya. Kita bisa bicara secara pribadi, enak seperti itu. Hasilnya ya lebih enak seperti itu ya. Kita ngobrol pribadi,
lewat telepon pribadi, ngobrol-ngobrol seputar bambu unik ya, tentang nama-nama pakem ya. Ya, di sini saya ingin supaya kita itu tahu seperti itu, tidak tersesat. Karena banyak sekali sekarang itu pakem-pakem baru yang tidak berdasar ya. Terus terang ini saya ngomong. Ya. Yang tidak tahu sumbernya dari mana ya. Nanti bisa saya jelaskan semuanya. Ya. Kalau kalian tidak mau di komen bisa langsung ke WA saya ya, WhatsApp saya. Seperti itu. Bisa menghubungi saya langsung pribadi ya. Jadi memang banyak sekali pemahaman ya, banyak sekali perbedaan ya antara sedulur-sedulur pecinta bambu unik yang sekarang mungkin gimana ya, terjadi keributan sana sini ya. Sebenarnya nyantai saja kalau saya. Yang penting ojo nesuan ho tenan, seperti itu ya. Ojo nesuan yang penting ya. Ojo ngamuan. Mohon maaf dulu ya. Mungkin kata-kata saya ini kurang baik atau menyinggung kalian. Mohon maaf karena saya hanya manusia, saya tidak luput dari salah dan sebagainya ya, karena kebenaran yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Itu tadi penjelasan mana beserta simbol-simbol filosofinya. Saya menerangkan untuk mendalam seperti itu ya. Saya terangkan untuk waktu bisa 2 hari 1 malam nggak selesai ya. Sebenarnya kalau bambu unik itu kayaknya ngaji delingnya bambu itu ngaji kulitan dulu ya, ngaji kulitan. Jadi apa yang bisa dilihat itu ngaji kulitan ya. Untuk ngaji jeroan ini masih saya godok sama para sesepuh. Jadi apapun yang ditemukan di dalam bambu itu kan ngaji jeroan ya. Nanti mungkin ada lubang diros di dalam bambu, atau ada apapun itu ngaji kulitan. Kalau bulu perindu kan adanya di dalam, Kang. Ada juga yang kelihatan soalnya. Gimana bambu tudung bau biasanya itu di dalamnya itu ada bulpernya. Saya pernah punya. Cuma sekarang sudah menjadi milik orang lain seperti itu ya. Seperti itu. Terus sekarang kan semakin hari semakin tambah tahun, perkembangan zaman dan sebagainya, kan bentuk-bentuk bambu unik itu kan semakin bermacam-macam. Iya, saya tahu bermacam-macam. Masa namanya cuma itu saja? Iya, kalau paham itu tidak dirubah. Iya, tetap. Yang bisa berubah itu wedarannya, bukan pakemnya. Kalau pakem itu sudah, pakem itu apa sih dulu? Pakem itu sebuah nama yang sudah disepakati oleh semuanya sehingga menjadi suatu bentuk yang valid, yang disetujui ya, seperti itu. Tentunya terus kalau saya kepingin bikin pakem ya enggak masalah, bikin saja pakem. Yang penting itu bermusyawarah, rundingan.
sama dulur-dulur yang lain atau sesepuh-sesepuh yang lain, perundingan. Gimana Kang, ini saya punya pemikiran baru, saya pingin bikin pakem baru namanya ini, terus kajiannya seperti ini, filosofinya seperti ini ya. Bagaimana Kang? Ya bagaimana ya Lur ya, apakah ada tambahan, apakah disetujui atau tidak, apakah jenengan bisa urun rembuk atau bisa lah, seperti itu kan enak, seperti itu ya. Syukur-syukur kalau disetujui, alhamdulillah bisa jadi satu ilmu baru ya, baru untuk kita semua. Gak disetujui ya nggak apa-apa, kita harus legowo, intinya seperti itu. Jadi nyantai saja. Jadi itu sebenarnya butuh komunikasi ya, komunikasi. Saya yakin kalian punya lah nomor-nomor WA senior-senior kita, sesepuh-sesepuh kita punya, itu bisa dihubungi ya. Kayaknya nggak bikin pakem itu nggak ngawur tuh, nggak saenake dhewe berarti gitu ya, nggak sakarpe dhewe. Kita harus musyawarah, harus rundingan. Kalau bikin pakem saenake dhewe ya semua bisa, semua orang bisa. Dengan wedaran yang ngawur saenake dhewe ya semua bisa. Bisa semuanya. Saya yakin bahkan orang-orang yang baru, pecinta-pecinta yang baru bisa bikin nama sendiri. Masa ya kaya ngono gitu loh, masa ya seperti itu. Kita kan bersaudara, kita semua itu saling berkaitan satu sama lain gitu loh. Ada sedulur kita yang udah salah atau jelek seperti apa, kita semua akan kena. Tahu diri itu namanya rasa krasa rumangsa, seperti itu. Kalau sudah itu ya otomatis kita sadar diri seperti itu ya. Terus karena durasi tidak cukup panjang ya, mudah-mudahan yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menjadi ilmu untuk kalian semua. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf ya, beribu-ribu maaf ya. Saya hanya manusia yang tidak luput dari salah atau kekilafan seperti itu. Semuanya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, keselamatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya. Yang sakit supaya lekas diberikan kesembuhan ya. Yang belum punya pekerjaan ya, semoga segera dapat pekerjaan ya. Terus yang belum punya jodoh semoga segera mendapatkan jodoh, seperti supaya tenan. Sing penting ya ojo lali ngopi ngudut ya, dan selalu bahagia. Tenan seperti itu dulu ya. Oke, salam bahagia dari saya ya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bahagia.